Satria Junior. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Nur Halif. Perkenalkan, nama saya Putra Naka Saktia Rahab. Perkenalkan, nama saya Rafa Sitama Saifa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayatullah. Perkenalkan, nama saya Samir Aditya Ganu Nasara. Perkenalkan, nama saya Rafan Walfiansyah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman Rashid. Perkenalkan, nama saya Ibas Mardika. Nama saya Firdiansa, biasa dipanggil Adit. Mengetahui tentang pelajaran informatika, informatika mencakup aspek teoritis dan praktis, mendorong kalian untuk mengembangkan daya pikir kritis dan kreatif untuk menghasilkan penemuan terkait komputer dan sistem komputasi. Kalian diharapkan mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip ilmiah yang dipelajari untuk memahami dunia nyata, kemudian menciptakan perangkat keras dan perangkat lunak yang memudahkan kehidupan dengan mengombinasikan prinsip praktik dan penemuan. Kalian akan menjadi kreatif dan merasakan manfaatnya. Karena tidak hanya teoritis, penerapan informatika akan memberikan surprise baik karena akan berefek bahwa produk menghasilkan sesuatu yang dapat diamati dan berfungsi dengan baik secara intelektual, bahkan dapat memunculkan seni keindahan. Kalian akan mempelajari bidang-bidang pengetahuan informatika yang dikelompokkan menjadi komputer komputasional (BK), teknologi informasi dan komunikasi (TIK), sistem komputer (SK), jaringan komputer dan internet (DKI), analisis data (AD), algoritma dan pemrograman (AP), dampak sosial informatika (DSI), dan praktika lintas bidang (PLB). Dalam bahasa Inggris, bidang itu disebut Computational Thinking (CT), Information and Communication Technology (ICT), Computing System (CE), Computer Network (NW), Data Analysis (DA), Algorithms and Programming (AP), Social Impact of Informatics (SOC), Computing Practice (SCP). Gambar 1.1 berikut ini menggambarkan bidang-bidang pengetahuan atau elemen pengetahuan informatika tersebut. Apa yang dipelajari di kelas 7 agar kalian bisa menyiapkan diri menghadapi masa depan dengan kemampuan yang mencukupi. Dalam mata pelajaran informatika ini kalian akan belajar hal-hal berikut ini. 1. Berpikir komputasional. Dalam materi ini kalian akan belajar menyelesaikan persoalan sehari-hari yang dibaliknya mengandung berbagai macam konsep keilmuan seperti informatika, matematika, sains, atau ilmu sosial. 2. Teknologi informasi dan komunikasi. Dalam bagian ini kalian akan belajar cara membuat karya digital, berkomunikasi, via surel menggunakan perangkat untuk mencari informasi, serta mengelola file dalam folder. Sistem komputer. 3. Sistem komputer. Dalam materi ini kalian akan belajar mengenai definisi komputer, komputasi, dan sistem komunikasi. Bagian-bagian utama komputer dan fungsinya, interaksi perangkat keras dan perangkat lunak dengan piranti lain yang terhubung. 4. Analisis data. Dalam bagian ini kalian akan belajar tentang pengelolaan dan penyajian data bervolume kecil untuk tujuan tertentu. 5. Algoritma dan pemrograman. Dalam materi ini kalian akan belajar membuat program dengan menggunakan blok visual untuk menghasilkan suatu karya kreatif. 6. Dampak sosial informatika. Dalam materi ini kalian akan belajar mengenai sejarah perkembangan, peranan, dan dampak positif maupun negatif teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. 7. Praktika lintas bidang. Selain mempelajari materi-materi di atas, kalian juga akan belajar bekerja sama dengan teman-teman kalian untuk membuat karya dan mencoba menyelesaikan masalah menggunakan pengetahuan yang kalian dapatkan di atas. B. Apa harapan para guru? Di akhir kelas 7 nantinya, para guru berharap kalian akan mampu melakukan beberapa hal berikut ini. 1. Menerapkan berpikir komputasional untuk menyelesaikan persoalan sehari-hari. 2. Memahami sejarah perkembangan peranan dan dampak teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari, serta mengenali dampak positif maupun negatifnya. 3. Memahami definisi komputer.
komputasi dan sistem komputasi, serta menjelaskan bagian-bagian utama sebuah komputer dan fungsinya. 4. Memahami bagaimana perangkat keras berinteraksi dengan perangkat lunak, sistem dan piranti lain. Juga cara mengukur piranti tersebut. 5. Mendefinisikan, mengolah dan mengolah kumpulan data bervolume kecil untuk tujuan tertentu, serta menyajikan informasi yang dapat dari data tersebut. 6. Membuat program dengan menggunakan blok visual. 7. Bekerja sama untuk menghasilkan sebuah karya sebagai solusi atas suatu persoalan dengan menggunakan 6 kemampuan yang sudah disebut di atas. Kadang perlu belajar Pancasila. Untuk menyiapkan diri menghadapi masa depan di era digital, kalian juga perlu membangun kebiasaan-kebiasaan baik yang menumbuhkan karakter yang baik pula. Bagi pelajar Indonesia, karakter yang baik ini dirumuskan pelajar Pancasila yang memiliki ciri berikut ini. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, dan bernalar kritis. Nah, melalui mata pelajaran informatika, belajar juga menumbuhkan karakter tersebut sebagai warga dunia yang akan di maya. Saat membahas materi tentang berpikir komputasional, analisis data, pemrograman, dan dampak sosial informatika, kalian akan mengasah kemampuan bernalar. Belajar berbagai materi dalam informatika, kalian akan belajar untuk mandiri, untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Kalian juga akan mengembangkan kemampuan bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif buat berdiskusi dan kreasi, membuat proyek bersama teman-teman kalian. Teman-teman kalian mungkin berasal dari berbagai daerah, bahkan mungkin kalian akan bertemu dengan teman-teman dari berbagai negara di dunia maya. Saat itulah kalian akan belajar menumbuhkan toleransi dan saling menghargai terbentuk beraneka ragam latar belakangnya. Hal itu kita meyakini bahwa semua makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa itu baik dan harus dihormati. Cara berkomunikasi yang baik dengan sesama menunjukkan akhlak yang mulia.